ibunya ini kan katanya desanya tertinggal, Pak. Iya, iya. Kok bisa sampai megah begini tuh gimana, Pak? Ibu itu sholat tahajudnya tiap malam terus. Hampir 15 tahun itu enggak. 15 tahun? Iya, saya sampai terenyuh. Alhamdulillah rezeki kita mengalir. Kalau misalkan ada musafir bermalam di masjid gitu, dipastikan mereka tidak mampu ya untuk Betul. di hotel. Nah, Iya, kita hampirkan lah gitu di salah satu homestay kita. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang Langit, ketemu lagi sama saya Anov Prabowo di jalur langit Trans 7. Cerita hari ini bikin saya takjub tentang perjalanan sebuah desa di kaki Gunung Lawu yang bangkit dari keterpurukan sampai akhirnya sekarang menjadi destinasi wisata paling dicari di Jawa Tengah. Dari desa yang dulu penduduknya hanya mengandalkan bidang pertanian dan banyak pengangguran, hingga sekarang terbuka banyak lowongan pekerjaan dari bidang pariwisata. Bahkan banyak juga berdiri pondok pesantren yang diisi para penghafal Al-Quran. Semuanya berkat kerja keras dan amalan jalur langit warganya yang ternyata mayoritas merutinkan sholat tahajud dan subuh berjamaah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekarang ini saya sedang menikmati keindahan alam di kaki Gunung Lawu. Wah, ini pemandangannya sangat indah. Nah, setelah ini saya bakal ngajakin teman-teman semua buat melihat keajaiban-keajaiban dari berkah Allah yang diberikan kepada masyarakat di Desa Blumbang. Nah, ini dia salah satu tujuan saya datang ke Desa Blumbang di Tawangmangu. Sekalian healing tipis-tipis, saya mau ketemu sama pasangan suami istri yang menjadi salah satu pelopor tempat wisata di desa ini. Berangkat dari cuma sebagai kuli bangunan, sampai akhirnya berjualan gorengan dan bisa membawa investor masuk ke Desa Blumbang, membawa berkah tersendiri buat Pak Etik dan keluarganya. Keadaan beliau sekarang sudah jauh lebih baik. Dan wahana wisata yang digagasnya sudah menyerap ratusan tenaga kerja lokal asli Desa Blumbang. Masya Allah. Saya benar-benar penasaran, seperti apa jalur langit yang mereka tempuh sampai akhirnya bisa sehebat ini. Bahkan sang istri hingga saat ini masih rutin berjualan gorengan di tempat wisata. Keren ya? Hai Mas Anov, sini Halo, Mas. Pak. Halo, Apa kabar, Pak? assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Apa kabar, kabarnya, Pak Eti? Mas? Alhamdulillah sehat Mas Anov. Ini tempat wisatanya nih lagi rame-ramenya, Pak ya? Iya, alhamdulillah ini Lawu Pak ini yang paling utama itu rame sendiri. Oh, Dari oke. Jawa Tengah itu paling rame sini sendiri, Mas. Baik, habis itu Kalau hari Minggu tiket nyampe 6.000. 6.000? 6.000 lebih. Masya Kalau Allah. hari Itu Minggu itu. pengunjungnya bukan hanya dari Jawa Tengah aja, Pak? Bukan. Satu dari Indonesia? Jawa Timur, dari Jakarta, semua dari Indonesia sampai sini, Mas. Alhamdulillah. Pak, saya pengen nanya deh. Iya. Katanya tuh yang salah satu yang mendesain taman ini tuh Bapak. Iya. Saya pengen tahu background Bapak tuh sebenarnya apa sih? Arsitek kah atau desainer gimana, Pak? Sebenarnya saya S1, Mas. S1? Iya, S1 tapi apa? Cuma SD. Iya. S1 Cuma SD maksudnya? Iya, SD. Walah. Terus saya punya pengalaman ya di mana-mana saya sering merantau sama istri saya itu merantau di Jakarta, Kalimantan, Surabaya. Akhirnya kan dapat pengalaman merancang sesuatu kayak bangunan rumah perumahan gitu, Mas. Saya juga dengar kabar katanya Ibu itu jadi inspirasi Bapak, Pak. Iya. Karena katanya Bapak itu rajin melakukan sholat tahajud. Itu ceritanya gimana, Pak? Saya Gini, pengen Mas, tahu, Pak. Saya kan dari nolnya saya kan cuma pekerja kuli bangunan. Oke. Terus ibu itu sholat tahajudnya tiap malam terus. Ibu itu sholat tahajudnya hampir 15 tahun itu enggak. 15 tahun? Iya, saya sampai terenyuh. Nggak putus-putus, Pak? Enggak, insya Allah enggak putus-putus. Masya Allah. Ibadahnya. Setelah punya warung itu, Mas,
alhamdulillah rezeki kita mengalir. Alhamdulillah. Dengan kita berdoa, surat tahajud. Ibu aja sampai nangis Mas, satu hari dapat 11 juta. Masya Allah. Dari gorengan tempe itu Mas. Cuman dari tempe mendoan Iya, itu Pak? tempe mendoan itu sampai 11 juta. Setelah itu, ibu sampai rumah nangis. Hah. Bu, kenapa kamu nangis? Pak, saya itu kan nggak punya pegang uang segini banyak. Iya. Gini aja Bu, sekarang ibu daripada bingung-bingung, kita ambil 3 juta dulu, disodakokan ke orang-orang yang tidak mampu dulu. Diambil 3 juta, yang 9 juta kita daftarkan umroh. Masya Allah. Setelah itu, kita setelah daftar umroh, nyampe 2 bulan Mas, akhirnya saya bisa berangkat sama istri. Padahal belasan tahun silam, desa ini sangat sepi, hanya diisi dengan lahan-lahan pertanian yang dikuasai oleh orang luar. Bisa dibilang, selain dari kerja kerasnya, ada amalan jalur langit lewat sholat tahajud berjamaah yang dimulai dari istrinya. Dan sampai akhirnya menular ke diri Pak Etik, anak-anak, dan warga sekitarnya. Guru saya pernah mengatakan, saat sahabat Nabi bertanya, sholat apa yang diutamakan setelah sholat 5 waktu? Dan Rasulullah menjawab, sholat tahajud. Saya jadi nggak sabar nih, kepengen langsung ketemu dengan sosok ibu atau istri dari Pak Etik. Kebetulan nih, hari ini Bu Etik juga jualan. Sekalian, saya mau nyobain gorengannya yang legendaris. Pasti pejuang langit penasaran kan? Gimana ceritanya dari seorang suami istri penjual gorengan dan kuli bisa jadi membawa berkah untuk satu desa? Wah, berarti dari dulu jualan udah di sini nih Iya, Pak? udah di sini. Sampai tingkat begini memang rame Pak ya? Iya, ya alhamdulillah ini lumayan gara-gara tempe ini jadi rame pengunjung ini Mas. Masya Allah. Oh iya Mas, kenalkan ini istri saya. Oh, Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenalkan Mas. saya Anof Bu. Ya, monggo nyicipi gorengan Ya, Ren. makasih, Bu. Mana? Oke. Wah, ini rame banget Pak, lagi nih. rame banget. Itu bantuin goreng dulu Oke, ya. ya saya tinggal Maaf dulu ya Mas, saya Iya, bantu iya. ibu dulu. Silakan. Ya, yuk. Bantu Mari, Bu. dulu. Ya. Ya. Masya Allah, gak heran sih kalau omsetnya jualan gorengan ini sampai 11 juta per hari. Rame banget. Kalau udah rame begini, Pak Etik terpaksa ikut turun tangan menggoreng tempe mendoan. Saya yakin, ini pasti salah satu keajaiban jalur langit tahajud yang non-stop dilakukan sama Bu Etik selama 15 tahun terakhir. Dari jualan gorengan ini juga, mereka bisa menyekolahkan ketiga anaknya sampai kuliah. Dan sekarang bekerja sebagai manajer. Masya Allah. Bu, sebelum Ibu sama Bapak bikin bisnis tempe mendoan ini, dulu usaha yang Ibu lakukan apa Bu? Saya ikut nguli di Jakarta. Bapak kan karena Bapak kerja di Jakarta jadi mandor. Jadi saya ikut kuli. Itu diantaranya laki-laki 300 orang itu perempuannya saya sendiri. Ini beneran nih Bu? Iya, saya ngerjain apa-apa semua bisa, yang nggak bisa cuma ngelaci. Jadi pas kita ngecor juga ikut Ngecor? berjuang. Iya, ikut. Bu, dulu awalnya Bu, sebelum wahana ini ada, apa sih yang Ibu yakinkan kepada orang-orang itu supaya yuk bikin tempat wahana di Lawu ini Bu? Ya karena di sini kan belum ada wisata, jadi ini wisata yang pertama ya Lawu Pak ini. Oke. Jadinya pengunjungnya tertarik karena kan belum ada yang lain. Udah gitu katanya salah satu investor itu juga suka makan tempenya Ibu katanya? Suka. Itu beberapa pengunjung ke sini 5 kali, 6 kali itu nanyain mendoan terus. Katanya mendoannya enak. Mana lagi dari Semarang, dari Kalimantan, semua kalau liburan kan banyak. Masya Allah. Jadi salah satu jalur langitnya investor itu ternyata konsumen dari tempe Ibu sendiri. Iya. Luar biasa. Dari mendoan kan ya awalnya itu tadi 1 hari 1000 S2. Iya, iya, Sehari iya. 1000 saja. Masya Allah. Ini enak banget lagi nih. Tapi amalan-amalan itu Ibu sudah lakukan sebelum tempe mendoan ini ada ya?
mulai tahajud itu udah? Iya, udah. Dari dulu nggak tahajud itu udah saya lakukan. Oh iya Bu, sama katanya di sini tuh tempat wisatanya juga memberdayakan warga sekitar Bu ya? Iya, semuanya yang kerja di sini otomatis tetangga semua. Oh, termasuk yang jualan itu tetangga Ibu Iya, juga? tetangga semua itu. Kalau karyawan di Tempe Mendoan? Di Mendoan itu kayak ya saudara, ada yang tetangga gitu. Oke, jadi tempat ini itu memberdayakan warga sekitar biar ekonomi warga sekitar juga jalan Bu Iya, ya? juga jalan, ikut menikmati semua. Masya Allah. Itu perjuangan kita membuka wisata ini. Berarti bisa saya simpulkan, mulai dari Tempe Mendoan, manfaatnya bisa dirasakan sama semua warga Bu ya, Iya. di sekitar ya? Ya kita kan kalau nggak habis, kayak tempe nggak habis kan kadang nggak habis, kayak harinya langsung habis liburan itu loh Mas. Itu kan aku belanjanya banyak, terus kalau sisa 100 sampai 200 aku sedekahin ke tetangga. Itu aku bawa pulang, aku bagiin ke tetangga saudara. Baik, Kayak gitu. Jadi kita nggak khawatir, walaupun sisa tempe berapa nggak khawatir, ada yang Jadi nggak mubazir Bu ya? iya nggak mubazir kayak Tetap gitu. berfaedah ya? Bu, saya kan tadi sempat cerita sama Bapak. Katanya Ibu melakukan amalan-amalan kayak sholat tahajud setiap malam, hampir 15 tahun, Bu. Itu apa sih, Bu, yang pertama kali menggerakkan Ibu? Kenapa Ibu harus ngelakuin sholat tahajud tiap malam selama 15 tahun itu, Bu? Ya, agar kita kan kalau sholat tahajud insya Allah rezeki kita bisa lancar. Terus apa itu waktunya sholat tahajud itu kita bisa bangun sendiri. Nggak ada yang bangunin, tetap waktunya bangun kita bangun sendiri gitu. Masya Allah pejuang langit, saya terenyuh lihat pengorbanan seorang istri buat suami dan anak-anaknya. Dari yang dulunya jadi kuli bangunan ikut suami kerja di kota, sampai akhirnya kembali ke desa untuk berjualan gorengan. Ternyata kedua sosok suami istri inilah yang menjadi cikal bakal munculnya tempat-tempat wisata di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu ini. Berkah datang lewat lapak gorengan yang atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ramai. Sampai akhirnya membuat investor tergiur untuk terus membangun wahana wisata di Desa Blumbang. Bahkan, pelan-pelan Bu Etik juga berhasil menabung dan menjadi salah satu investor di tempat wisata yang dikembangkan seorang pengusaha. Masya Allah, benar-benar maha dahsyat efek jarur langit dari rutin bertahajud. Masya Allah, udara pagi di sini dingin, Paul. Saya prediksi suhunya sekitar 18 derajat Celcius ya. Beres subuhan di masjid, saya mau keliling desa sambil lihat aktivitas warga desa Blumbang di pagi hari. Selanjutnya, perhatian saya tertuju pada sebuah warung sederhana di pinggir jalan desa. Sekalian, saya mau bungkus untuk beberapa petani yang saya kenal. Salah satunya buat Pak Farisa dan seorang petani lansia yang biasa menanam bawang daun di atas lereng. Mari ya, mari Bu, makan. saya mau bungkus dong, Bu. Oh, bungkus aja ya. Pakai apa? Nasi rames boleh, Bu? Rames boleh. Pakai telur, ayam, ati, apa gimana? Boleh. Telur Telur ya. ayam boleh. Alhamdulillah, urusan perut sudah aman. Sekarang saya mau kembali ke ladang untuk menggali jalur langit para petani di sini. Salah satu hal yang bikin saya takjub di Desa Blumbang ini, semua petani wanita pergi ke ladang dengan tetap menutup auratnya. Masya Allah, mereka betul-betul menjaga syariatnya. Assalamualaikum Pak Farisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini saya bawa sarapan. Ini motor Bapak bukan? Ya, iya Mas. Saya taruh di sini ya, Pak? Ya, iya Mas, terima kasih. Aduh, saya pengen bantu-bantu juga nih, Pak. Ya, mau mari Mas. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat Mas, sehat. Wah, ada Ibu.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hanaf Bu, salam kenal. Wah ini lagi sibuk. Ini lagi panen apa nih Pak? Ini panen daun bawang Mas ini. Oh ini baru aja panen? Ya, baru saja panen ini. Masya Allah, ini kualitasnya seger-seger ini Pak, Lumayan bagus bagus banget. ini kualitasnya Mas. Berarti hari ini harus panen semua nih? Enggak, paling nanti kita sepertiga kita panen. Oh, Insya Allah. Masya Allah. Jalur Langit memang nggak memandang usia ya. Qadarullah, saya bisa ketemu dengan sosok Ibu Tini. Lewat kegigihan menanam daun bawang dibarengi rutin bertahajud inilah yang akhirnya bisa membawa Bu Tini sampai ke rumah Allah di Baitullah. Masya Allah banget ya pejuang langit. Sementara kita aja yang penghasilannya mungkin lebih besar dari Bu Tini, malah kadang nggak kepikiran bisa umroh. Bu, kalau boleh tahu, amalan sholat tahajud itu Ibu udah rutin menjalankannya sejak berapa lama, Bu? Dilanjut di dalu nggih, pino. Pun pinten tahun? Pun pinten tahun dengan tahajud rutin? 10 tahun? Nggih sekitare. Sekitar 10 tahun. 10 tahun. Masya Allah. Hasilnya ladang Ibu selalu panennya dengan hasil yang baik dan bisa menabung untuk umroh itu, Bu? Amin. Luar biasa. Masya Allah. Ada perubahan nggak Bu atau nggak dampak dari Ibu umroh? Seolah keberadaan kata sehat, waras, amin, semangat. Bu Tini tak pernah berkecil hati meski hanya mampu menabung 5.000 sehari demi cita-citanya berangkat ke Tanah Suci. Kalau kita lihat dari matematika manusia, menabung 5.000 sehari untuk pergi ke Tanah Suci rasanya mustahil ya. Tapi matematika Allah memang luar biasa. Berkat kegigihannya menabung selama belasan tahun, Bu Tini akhirnya bisa merasakan nikmatnya bersujud di depan Baitullah. Masya Allah. Bu Tini juga nggak lupa untuk mensedekahkan sebagian hasil panennya untuk sesama warga desa yang tidak mampu. Makanya di usia tuanya, beliau sama sekali tidak ada keluhan penyakit serius. Karena setiap sedekah yang ia keluarkan diniatkan untuk memohon nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini sebagai peringatan buat saya untuk lebih rajin lagi menabung, lebih giat lagi bekerja supaya bisa merasakan juga beribadah di Baitullah. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Selain Bu Tini, cerita jalur langit Pak Farisa, seorang petani senior di desa Blumbang ini juga patut kita acungi jempol. Selain mengurus Bu Tini yang sudah ia anggap sebagai orang tuanya, Pak Farisa juga rutin membagikan sebagian sayur hasil panennya ke warga di desa, terutama anak-anak sekolah dan guru, agar generasi penerus bangsa sehat, cukup nutrisi, dan rajin makan sayur. Masya Allah. Sebelum kita bagikan daun bawang dan cabai hasil panen hari ini, saya mau ajak kedua orang spesial ini untuk sarapan sambil menikmati indahnya alam desa Blumbang. Alhamdulillah, sarapan sederhana ala Deso bersama orang-orang spesial bikin perasaan saya senang banget. Masya Allah, ini hasil panennya segar-segar banget. Bapak ini punya kebiasaan setiap panen, hasil panennya tuh nggak dinikmati sendiri, tapi juga disedekahkan buat orang sekitar. Bisa petani juga atau enggak para tetangga. Dan ini sekarang kita mau bagiin ke sekolah, di mana anak-anak akan kita kasih sama orang tuanya. Masya Allah, akhirnya sampai juga di sekolah Islam Al-Furqan, masih di desa Blumbang, Tawangmangu. Ternyata anak-anak udah pada ngumpul semua ya. Kayaknya mereka udah hafal jadwal Pak Farisa bagi-bagi sayuran nih. Assalamualaikum semuanya. Saya mau nanya nih, ada yang mau sayur-sayuran gratis nggak? Coba tunjuk tangan siapa yang mau. Banyak amat. Wah banyak banget ini Pak. Satu-satu berarti. Oke.
Oke. Nanti yang mau saya kasih beberapa pertanyaan yang gampang-gampang aja. Siap? Oke, Masya Allah Pak. Yuk, saya mau nunjuk yang laki-laki dulu ya. Siapa yang siap laki-laki? Oke, kamu deh sini. Namanya siapa? Aska kelas berapa nih? Masya Allah. Pertanyaannya gampang banget. Siapa nama malaikat penyampai wahyu? Ayo, ada yang tahu nggak? Malaikat? Masya Allah, bener Pak, malaikat Jibril. Berarti hadiahnya lombok. Nih, tepuk tangan. Anak cewek yang mau maju ke depan. Ayo, maju. Nah, namanya siapa? Siapa? Bilqis. Bilqis kelas berapa? Kelas 4, Masya Allah. Siapa nama nabi yang bisa membelah lautan? Ayo, ada yang tahu nggak? Nabi Musa alaihissalam. Jawabannya benar nggak? Benar, Masya Allah, benar lagi Pak. Mana nih tepuk tangannya mana nih? Ini Bilqis, selamat ya. Alhamdulillah, dari sayuran yang ditanam sendiri sama Pak Farisa dan Bu Tini, berkahnya bisa sampai langsung ke anak-anak sekolah di Desa Blumbang. Gak ketinggalan nih, ibu gurunya juga kebagian. Jadi pulang mengajar gak bingung lagi mau masak apa, ya nggak Bu? Bu, ini ada sedikit hasil panen dari kita Bu. Mohon diterima ya Bu. Ya, maaf satu-satu dulu. Masya Allah, di tempat seindah dan sesejuk ini ada homestay yang nyaman. Dan ternyata homestay ini juga bisa dipakai untuk tempat singgah para musafir. Wah, jalur langit apa lagi nih? Yuk, kita cari pemiliknya.